di angka 3 saja. Lalu VOX, nah voice on ya. Teman-teman bisa lihat atas dan bawah ini itu bisa diaktifkan dua-duanya. Oke guys, balik lagi dengan kami di Hans Der Roos Channel. Udah lama gak upload nih. Kita sapa-sapa dulu untuk penonton Hans Der Roos Channel dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat malam, pagi, siang, sore bagi rekan-rekan yang menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Saya tunggu mungkin hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan bagi penonton yang baru menonton channel kami mohon untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah handy talkie ya. Handy talkie di sini tulisannya UV9R ya. Nah, UV9R ini di dalam menunya ya, menu-menu dalam UV9R ini nanti kita bagi dari 10/10 menu ya. Jadi nanti tidak panjang-panjang, nanti akan dilanjutkan kembali per 10 menunya ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oke ya, ini bentuknya UV9R ya, teman-teman bisa lihat. Untuk bentuknya ya, saya pikir ini sudah bagus, keluaran Baopeng dengan tulisan di sini Digital Mobile Radio ya. Digital Mobile Radio. Jadi untuk HT ya, keseluruhan untuk HT ya, tergantung kita mempergunakannya, peruntukannya untuk apa ya. Jadi tidak semua HT bagus, tidak semua HT jelek, karena semuanya punya porsinya masing-masing ya. Jadi teman-teman harus pintar dalam memilih ya, dalam memilih dan mempergunakannya ya. Tanpa panjang lebar mungkin ya, kita langsung untuk menu-menunya ya. Nah, ini sudah dinyalakan ya untuk UV9R ya. Di menunya ini ya, di menunya ini dikunci guys. Nah, kuncinya kita buka dulu ya. Kuncinya ada di sini. Ditekan, tahan agak lama sekitar 3 detik ya, lalu kuncinya akan terbuka ya. Di sini kita akan pencet menu ya. Menunya ini yang pertama ada SQL ya. SQL ini tetap sama seperti yang sudah-sudah, yaitu sequel ya. Sequel ini untuk daya peka resip ya, daya peka resip, kepekaan sebuah HT itu nanti semakin kita kurangi itu akan semakin peka ya. Jadi semakin kita kurangi, di sini bisa dilihat ya, semakin kita kurangi tingkat kepekaan menerimanya itu akan semakin peka ya. Ketika kita tambahkan SQL-nya atau sequel-nya, kita tambahkan, itu akan semakin ibarat kata kurang merisip atau kurang peka dalam menerima signal ya. Nah, ini yang SQL ya, menu pertama. Lalu di sini ada step ya. Di sini step ini ya, di step ini kita untuk
penambahan frekuensi seperti ini ya, contohnya boleh teman-teman lihat ya. Di sini ketika kita tambahkan, nah ini bertambah 5 Hz ya. Nah, karena di sini stepnya 5.0 kilo ya. Tetapi kita rubah contoh menjadi 10.0 kilohertz di sini. Contoh kita enternya ada di menu ya. Nah, ketika kita naikkan, dipencet yang atas bawahnya ini, itu akan loncat per 10 kilohertz ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk step ya, untuk menambahkan setiap loncatan dari frekuensi. Ya, baik, kita lanjut ke TXP. TXP ini untuk power ya. Powernya untuk UV9R ini ternyata ada beberapa pilihan ya, luar biasa. Ini suatu kelebihan di UV9R di tipe-tipe sebelumnya. Di tipe-tipe sebelumnya itu biasanya hanya low dan high, tetapi di UV9R ini itu kita bisa setting transmit powernya ya, itu bisa low, bisa high, bisa middle ya. Low itu rendah, mid itu pertengahan, dan high ini keluaran powernya berarti tinggi ya. Oke. Nah, untuk TXP sudah, ini untuk power ya. Nah, untuk save, baterai save ini maksudnya ya. Baterai save. Jadi untuk daya tahan baterai ini supaya agak awet ya, kita setting, kita pilih dengan sesuai kebutuhan kita ya. Jadi per 3 detik kalau tidak digunakan lampu mati atau off sama sekali, itu tergantung pilihan teman-teman ya. Ini kita setting di angka 3 saja. Lalu VOX, nah voice on transmit. Nah, dengan VOX ini kita bisa berkomunikasi tanpa harus menekan PTT ya. PTT-nya ada di sini. Ya. Jadi dengan suara kita didekatkan di mic ya, mic-nya ini. Ya. Itu sudah bisa transmit tanpa harus menyentuh PTT. Jadi dengan modulasi suara kita dekatkan ini tanpa harus menekan PTT, itu sudah transmit ya. Oke, itu yang VOX. Kalau di on kan langsung ini tingkat kepekaan. Tingkat kepekaan semakin tinggi akan semakin peka. Ya. Nah, ini wide dan narrow. Wide dan narrow ini itu untuk mengkerucut atau melebar ya, bandnya. Jadi dalam merisip suatu signal itu, kalau wide itu jangkauannya melebar ya, melebar. Tapi kalau kalau narrow itu mengerucut ya. Oke, nah ini ABR ini untuk lampu backlight ini bertahan berapa detik, ini sesuai dengan pengaturannya ya. Untuk ABR. Untuk TDR ya, untuk TDR itu untuk mengaktifkan menu atau fungsi kedua frekuensi yang sudah disetting ya. Teman-teman bisa lihat atas dan bawah ini, itu bisa diaktifkan dua-duanya ya, tapi dengan catatan ketika kita ada tanda yang segitiga ini hitam, itu berarti kita transmitnya di sini ya. Jadi untuk pindahkan, nah ya, ada yang pindah-pindah, teman-teman bisa lihat
dengan menekan exit itu kita bisa memonitor dua-duanya, kedua frekuensi ini, dan juga perhatikan untuk atas bawahnya. Ya, kalau pengen transmit di atas, transmit dan mendengarkan di atas, bisa dipindah untuk exitnya. Ya. Oke, untuk TDR kita off-kan saja. Lalu untuk beep ini seperti bunyinya seperti ini ya. Nah, beep ya. Nah, jadi dia ada beep 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 gitu ya. Jadi ketika kita menekan apa namanya ini keypad ya, menekan keypad itu dia pasti akan berbunyi. Kalau kita off kan ya, tidak ada ya, tuh tidak ada suaranya. Oke, itu yang beep. Oke, nah TOT ini untuk time of transmit. Jadi ketika kita pilih ini hitungannya detik ya, 15 detik, 30 detik, 45 detik ya, 60 detik atau 1 menit nih contoh. Nah, ini tuh untuk ketika kita berbicara ya, ketika menekan switch break ini ya, PTT, dalam 1 menit walaupun kita tekan itu pasti sudah akan otomatis mati ya. Sekali lagi teman-teman ya, perhatikan. Nah, untuk TOT ini ya, TOT ini sekali lagi, kalau kita contoh 60 detik kita pilih, dalam 1 menit ketika kita menekan PTT, lebih dari 1 menit itu akan terputus dengan sendirinya walaupun kita sudah menekan ini ya. Jadi berkomunikasinya dalam 1 menit saja. Oke, jadi teman-teman mungkin itu menu yang terakhir di TOT ya. Sampai keringetan ya teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan untuk pembahasan dari UV9R ya. UV9R ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tunggu part 2-nya ya, tetap di Hans Der Roos channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ya. Terima kasih sudah menonton. Bila mana ada kritik, saran ataupun request, boleh untuk mengisinya di komentar ya. Untuk part keduanya ditunggu ya. Terakhir tadi sudah di sudah di TOT ya, time of transmit ya. Nanti menu berikutnya kita akan ulas di part kedua ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Hans Der Roos channel. Hatur nuhun. Thank you very much. See you next time. Bye bye.